Perkenalkan, nama saya Andreas Hendry dari Home Group 3 kelas KDB. Di sini saya akan menjelaskan konsep desain thinking secara umum. Mungkin kita seringkali merasa kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah atau membantu seseorang untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini konsep desain thinking diperlukan. Desain thinking lebih ke berfokus pada penyelesaian suatu masalah yang berfokus banget sama manusia, bukan hanya berfokus pada masalahnya, namun juga berfokus pada user, sehingga solusi yang kita tawarkan bisa lebih iteratif dan juga interaktif. Nah, desain thinking tentunya berbeda dengan desain biasa dong. Desain biasa kan kalau kita tahu lebih berfokus pada estetika seperti membangun gedung, membuat baju dan lain-lain. Namun desain thinking di sini lebih ke fokus pada metodologi atau proses berpikir namun layaknya desainer. Nah, desain thinking itu ditemukan oleh Tim Brown pada tahun 2000-an di perusahaannya yang bernama IDEO. Di sini Tim Brown itu berpikir rupanya itu sebenarnya desainer itu memiliki karakter yang penuh dengan empati, eksperimen, dan out of the box. Jadi boleh dibilang cara-cara desainer ini bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari, karena untuk bisa menggunakan framework buat inovasi tersebut. Nah, dari situ desain thinking makin berkembang pesat, bukan cuma buat startup atau teknologi, namun bisa kita pakai sebenarnya buat sehari-hari saja sampai saat ini sebenarnya. Nah, ada 5 tahapan design thinking, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Empathize itu lebih fokus pada mengenai kita bisa merasakan secara langsung untuk memposisikan diri kita menjadi orang tersebut. Jadi kita benar-benar tahu ini loh masalah dia, ini yang dirasakan. Sehingga kita tidak hanya menebak-nebak, namun kita benar-benar merasakan. Kemudian ada define. Define itu tentang bagaimana kita mendefinisikan suatu masalah tersebut yang benar-benar tepat sasaran, sehingga kita tidak menyelesaikan masalah yang memang bukan masalah, dan proses solusi yang kita berikan pun bisa tepat sasaran. Kemudian ada ideate, tentang bagaimana kita brainstorming menemukan ide sebanyak-banyaknya untuk menyelesaikan masalah yang telah kita definisikan tadi. Di sini kita lebih fokus pada kuantitas bukan kualitas. Kenapa? Karena kita ingin mencoba sebanyak-banyaknya di prototype. Di prototype ini kita butuh kecepatan tentunya untuk menguji coba berbagai banyak ide yang telah kita temukan di idea tadi, sehingga kita bisa bikin sesuatu yang bisa dipegang dan dicoba dengan biaya dan waktu yang minimal mungkin, namun sekalinya tepat bisa kita gunakan di testing. Nah, apa sih testing itu? Bawa prototype tadi ke pengguna asli. Kita bisa minta feedback mereka, kita lihat solusi ini beneran nggak sih bisa membantu mereka. Nah, dari kita berkomunikasi dengan pengguna yang tadi atau user tadi itu, kita bisa balik lagi ke tahap empathize atau ideate untuk menyempurnakan ide-ide kita, sehingga design thinking itu bergerak dengan penuh kehati-hatian namun juga cepat, sehingga bisa lebih tepat dalam membantu user itu sendiri dan prosesnya pun bisa lebih cepat. Terima kasih.